Amang Inang, kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku MD kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 654 ayat 1 tambah 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 26 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan epistel di pertanyaan kita minggu ini
Diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat 42. Marilah kita membacanya secara responsorial. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang melakukan pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende 232 ayat 2 tambah 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semua, amal inang. Shalom. Apa kabar? Sehat selalu? Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini yang memberitakan firman Tuhan didasarkan terhadap kitab Amsal. Amsal pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita dengarkan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku.
Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang yang suka membaca kitab Amsal. Tidak semua orang yang suka membaca kitab Amsal. Kadang ketika dia membaca kitab Amsal, ada saja yang wajahnya becut, ada saja yang wajahnya cemberut, karena dia membaca nasihat yang diberitakan oleh Raja Salomo di dalam kitab Amsal. Mengapa bisa demikian? Mengapa dia bisa tidak nyaman? Dia tidak senang ketika dia mendengarkan nasihat. Mungkin ketika dia mendengarkan dan dia membaca kitab Amsal ini, dia menganggap dirinya seperti seorang yang bodoh setelah dia membaca kitab Amsal ini. Dan memang amang inang, kitab Amsal banyak menggunakan kata orang bodoh. Banyak menggunakan kata orang bodoh untuk menyebut orang-orang yang bebal, orang-orang yang keras kepala, dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Padahal dari awal kitab Amsal ini mau menekankan bahwa setiap orang yang mau mendengarkan nasihat akan mendapatkan kepintaran, akan mendapatkan kecerdasan, akan mendapatkan pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Untuk itu, mari bacalah kitab Amsal sebagai sumber kebijaksanaan bagi setiap orang yang mau ikut di dalam jalan Tuhan. Oleh sebab itulah banyak perumpamaan yang bisa kita lihat dari kitab Amsal yang bisa menyentuh kehidupan manusia secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya khotbah hari ini mau menyentuh kehidupan orang-orang muda, menyentuh kehidupan orang-orang muda yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu khotbah ini mau mengingatkan kita, cintailah pendidikan, cintailah pengajaran agar kamu tidak akan menyesal di kemudian hari. Khotbah hari ini juga mau mengingatkan orang tua, mau mengingatkan orang tua untuk menasihatkan serta mengajari anak-anaknya, mau mengajarkan anak-anaknya, mau memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dan bukan hanya untuk orang tua, opungnya juga. Tuhamu aka opung, ikon dipodei hamudo aka poparambun. Opung juga harus memberikan nasihat, harus memberikan pengajaran kepada cucu-cucunya. Bagaimana Raja Salomo yang adalah anak dari Raja Daud, dia mau mendengarkan nasihat, dia mau mendengarkan pengajaran yang diberikan Daud kepadanya supaya dia tidak terkait dengan kehidupan di dunia ini. Dan Salomo mengajarkan kepada kita juga demikian amang inang, supaya kita tidak terkait, tidak lebih fokus tujuannya kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Oleh sebab itulah ketika Raja Daud memberikan pengajaran, memberikan nasihat kepada Raja Salomo, pengajaran itu tidak semua berkaitan tentang kerajaan. Pengajaran itu tidak semuanya berkaitan tentang berkuasa. Bagaimana caranya supaya kaya raya, bagaimana supaya penuh dengan kemewahan. Tapi Raja Daud mengajarkan kepada Salomo untuk belajar, mendapatkan pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan.
Dan kemudian Salomo juga ketika diperkenankan Tuhan untuk memilih apa yang akan diberikan Tuhan kepadanya, Salomo tidak meminta supaya dia memiliki kekayaan. Salomo tidak meminta supaya dia memiliki banyak harta, tidak meminta supaya dia diberikan kuasa, tapi Salomo meminta hikmat kebijaksanaan untuk menimbang apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah sebenarnya amang inang fokus kehidupan orang percaya. Ketika dia meminta hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang luar biasa dibanding dari hikmat dan kebijaksanaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana caranya agar kita mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan? Apakah kita bisa mencari hikmat? Apakah kita bisa mengusahakan supaya hikmat itu datang kepada kita? Apakah kita bisa mencari hikmat yang disediakan oleh dunia ini? Ternyata hikmat itu adalah pemberian Allah. Oleh sebab itu amang inang, bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan? Caranya, kita harus mendengarkan pengajaran. Kita harus mau mendengarkan pengajaran. Tidak sebatas hanya mendengarkan saja, tapi harus mau dengan action, dengan tindakan, merenungkan dan mengerjakan. Tidaklah berguna manusia hanya tahu pengajaran tapi tidak tahu mengerjakannya. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen tidak hanya sebatas teori saja. Dia bisa mengetahui firman Tuhan begitu banyak. Dia bisa mengenal siapa Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dia bisa mengenal bagaimana sebenarnya pola hidup orang-orang Kristen. Tapi jika dia tidak mengerjakan itu di dalam kehidupannya, maka itu adalah omong kosong. Itu tidak berarti, itu tidak penting, karena semua hanya sebatas teori. Oleh sebab itu firman ini mau mengatakan kepada kita, hikmat dan pengajaran harus dibarengi dengan action, dengan tindakan. Bagaimana kita memperoleh pengajaran dari orang tua, bagaimana kita memperoleh pengajaran dari firman Tuhan tentang kebenaran itu. Jika kita melakukan itu dalam kehidupan kita, maka kita disebutkan sebagai orang yang berbahagia. Amin. Untuk itu amang inang, marilah kita mendengarkan pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang berhikmat. Ayat 1 juga menegaskan kepada kita, dengarkanlah didikan ayahmu. Ayat 1 dengan tegas dikatakan di situ, dengarkanlah didikan ayahmu. Lalu kemudian jika ini ditarik ke dalam kehidupan kita, ini adalah pengajaran di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan rumah tangga. Tidak ada seorang bapak yang menginginkan agar hidup anaknya susah dan melarat. Itu harus kita ingat. Tidak ada seorang ayah, tidak ada seorang bapak, tidak ada seorang papa yang mau supaya kehidupan anak-anaknya susah dan melarat. Orang tua menginginkan agar anaknya sukses. Orang tua menginginkan agar anaknya berhasil. Dan kemudian firman ini diteruskan dengan kalimat, perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Hal ini mengajarkan agar kita berguru kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Di situ dikatakan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Apa yang kita perhatikan? Pengajaran. Di mana bisa kita perhatikan? Di dalam pengajaran itu. Oleh siapa pengajaran itu? Pengajaran yang diberikan oleh orang tua, yang diberikan oleh guru, yang diberikan oleh dosen, yang diberikan oleh mentor, yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang berpengalaman. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus, kepintaran yang dimaksudkan Salomo di sini bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kepintaran yang dimaksudkan Salomo di sini berhubungan dengan
kepentingan bersama. Oleh sebab itu, kepintaran itu jangan sampai membuat orang lain menjadi susah dan menderita. Kepintaran itu jangan sampai membuat orang menjadi susah dan menderita. Banyak orang-orang pintar di dunia ini. Banyak orang-orang cerdas di dunia ini. Banyak. Tapi banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang cerdas. Kecerdasan itu menjadi beban bagi orang lain. Oleh sebab itu, di mana letak hikmat dan kebijaksanaan? Hikmat dan kebijaksanaan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pengajaran yang disampaikan jangan sampai melukai hati orang lain. Pengajaran yang disampaikan jangan sampai melukai hati anak-anakmu. Pengajaran yang engkau sampaikan jangan sampai melukai hati keturunanmu. Tapi pengajaran itu harus beriringan dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar orang-orang yang menerima pengajaranmu bisa menerima dengan hati yang damai sejahtera. Jika pengajaran yang kamu sampaikan menjadi perpecahan di dalam hubungan rumah tangga, nasihat yang kamu berikan bisa merusak hubungan di dalam komunitas, itu bukan nasihat, itu bukan pengajaran yang didasarkan oleh hikmat dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, amang inang harus hati-hati untuk mengertikan hikmat dan kebijaksanaan. Apa yang keluar secara rohani belum tentu sesuai dengan ajaran Kristiani. Ada pengajaran, ada firman yang dikeluarkan, belum tentu itu firman kebenaran. Oleh sebab itu harus disampaikan dengan cinta dan kasih. Jangan sampai melukai hati orang lain. Jangan sampai melukai hati anak-anakmu. Tapi biarlah nasihat itu, pengajaran itu beriringan dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar pengajaran itu menjadi berita sukacita bagi orang-orang di sekitarmu. Hati yang memegang perkataan serta berpegang pada petunjuk orang tua, maka akan hidup dan bahagia. Ini di dalam ayat 4 dikatakan demikian. Orang-orang yang memegang perkataan serta berpegang pada petunjuk orang tua, maka akan hidup dan bahagia. Oleh sebab itu, ini menjadi berita bagi kita. Untuk anak-anak, dengarkan nasihat orang tua agar engkau hidup dan bahagia. Tuhamu akan atoras pe, mula dong dopen atoras muna. Dengarkan nasihat orang tua supaya engkau berbahagia. Karena dari ke-10 hukum Tuhan, hanya hukum ke-5 lah yang mengatakan ikon pasangapom mudo, harus. Mulu kata ikon berarti harus dilaksanakan agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oleh sebab itu, bagaimana saya bisa sukacita? Bagaimana saya bisa mendapatkan kebahagiaan? Hormati dan dengarkan nasihat orang tua supaya kita berbahagia dan lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan jangan menyepelekan pengajaran atau nasihat orang tua. Banyak anak-anak yang sepele dengan pengajaran orang tuanya. Kalau dinasihati, becutlah mukanya. Kalau diberitahukan kesalahannya, dari wajahnya menunjukkan sikap yang memberontak. Kalau tidak dituruti keinginannya, maka akan mengurung diri di kamar. Ini banyak perilaku anak-anak yang demikian. Dan firman ini mau mengingatkan kepada kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang muda, orang tua, semua yang mendengarkan khotbah hari ini, jangan menyepelekan pengajaran atau nasihat orang tua. Orang yang tidak mau mendengar nasihat akan jatuh dan tidak akan berbahagia hidupnya. Ini firman Tuhan yang mengatakan kepada kita. Ini bukan perkataan pendeta pahala Sikotak, tapi ini adalah perkataan Tuhan
yang dituliskan di dalam Alkitab dan saya menyampaikan sesuai dengan kebenaran. Hikmat dan kebijaksanaan akan membuka mata kita melihat ragam-ragam penyesatan agar kita tidak terjerumus masuk ke dalam nikmat dunia ini. Amang ina, iblis, setan, roh-roh jahat bisa menyerupai apapun. Iblis, setan, roh-roh jahat bisa menyerupai apapun. Bisa menyerupai benda-benda, bisa menyerupai hamba-hamba Tuhan, bisa menyerupai dan masuk ke dalam mimpi-mimpi kita. Jika kita tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan, maka kita akan terbuai di dalamnya. Oleh sebab itu, mintalah roh hikmat dan kebijaksanaan agar matamu dibukakan untuk melihat kebenaran yang daripada Tuhan. Mencintai pengetahuan, mencintai hikmat dan kebijaksanaan akan membuat kita hidup berbahagia dan kita berharga di mata Tuhan. Ini adalah upah bagi orang yang mau mencari hikmat. Di situ dikatakan, di ayat 9 dikatakan, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Bagi orang-orang yang mau mencintai pendidikan, yang mau mencari hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji kepada kita, Dia akan memberikan mahkota dan Dia akan meletakkan ke atas kepala kita. Itu artinya adalah kita berharga di mata Tuhan. Mana yang kita cari? Kita mencari kenikmatan dunia ini, atau kita mencari agar kita berharga di mata Tuhan? Biarlah firman ini menjadi berita sukacita bagi kita. Mendapatkan hikmat dari Tuhan hanya satu kuncinya. Mendapatkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan hanya satu kuncinya. Itu ada di dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oleh sebab itu, takutlah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepadamu. Tetapi orang-orang bodoh, dia akan menghina hikmat dan didikan. Orang-orang bodoh, orang-orang bebal, orang-orang yang congkak dengan hatinya, dia akan menghina hikmat dan didikan. Dia tidak mau mendengarkan nasihat, dia tidak mau mendengarkan pengajaran. Oleh sebab itu, takutlah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan pengetahuan, kepintaran, kecerdasan, dan apapun yang engkau minta di dunia ini. Seperti Raja Salomo. Raja Salomo meminta supaya dia diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Ternyata bukan hanya hikmat dan kebijaksanaan yang dia terima, tapi kemasyuran nama, kekayaan, kehormatan, kehebatan, kewibawaan, semua ditambahkan Tuhan kepadanya. Jika satu, takut kepada Tuhan. Biar mahami tu Jehovah, biar mida Jehovah, ima permulaan akapar binotoan. Hikmat bisa kita terima jika kita takut kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami takut kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami mengejar hikmat dan kebijaksanaan-Mu, supaya hikmat itu yang kami pakai untuk menimbang apa yang akan kami kerjakan, dan supaya hikmat itu yang menggerakkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah hikmat itu ya Tuhan, agar kami bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tapuji matuhata, makite ede, sian buku ede nomor 240 sada,
ayat sada dohot ayat 2 diuduti tangian pangudianon sian inang Bible Frog. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji Dikau ya Allah melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami, atas segala kasih setiamu yang telah memenuhi kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau menopang kami dikala kami lemah. Engkau menuntun kami Bapa di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami tahu bahwa kehidupan kami tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kesulitan. Namun Engkau mengajarkan di dalam kehidupan kami bahwa dalam penderitaan, tantangan, kesulitan yang kami hadapi, kami harus tetap mengandalkan Engkau. Itulah yang Engkau ingatkan melalui firman-Mu pada hari ini, pada malam ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, agar kami senantiasa menerima hikmat yang daripada-Mu, agar kami boleh berhikmat menyikapi setiap proses kehidupan yang kami jalani di bumi ini, supaya kami tidak menjauh daripada-Mu, supaya kami tidak menyangkal Engkau ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, orang tua dan lansia. Biarlah Engkau Bapa sumber sukacita dan kekuatan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami pikirkan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Allah Bapa di surga, kami juga mau mendoakan jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit yang mereka derita. Mari Tuhan Engkau lawat setiap jemaat di dalam kesakitan yang mereka alami. Engkau pulihkan tenaga dan kesehatan bagi tubuh mereka, sehingga mereka dalam keadaan tubuh yang lemah boleh tetap merasakan nikmat kasih-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk seluruh majelis yang ada di tengah-tengah gereja-Mu, yang telah Engkau pakai melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Mari Tuhan Engkau pakai semakin luar biasa lagi, agar nama-Mu dimuliakan. Demikian juga pendeta dan juga amang pendeta Resort, amang pendeta Anwar Munababat. Mari Tuhan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi hamba-Mu dalam memimpin gereja-Mu HKBP Kirap Remaja, supaya senantiasa membawa gereja-Mu di dalam terang kasih-Mu. Kami mau berdoa Bapa untuk seluruh orang percaya dimanapun berada. Biarlah senantiasa di dalam pemeliharaan-Mu Bapa, dan senantiasa mengandalkan Engkau walaupun begitu banyak tantangan dan kesulitan yang kami hadapi sebagai pengikut. Kami juga mendoakan negara kami di tengah-tengah persoalan yang begitu banyak, tetapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan negara kami ini Bapa, terutama para pemimpin di negeri kami ini. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu
kesempatan yang boleh kami pakai bersekutu dengan Engkau pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Urapi kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tapuji matuhata, marente mahita siang bukwede nomor 500 sada, ayat sada, dohot ayat tulu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara kami sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah pertanyaan online pada malam hari ini. Di sini kami berdiri para pelayan pertanyaan Pendeta Bibel Pro Sintua menyampaikan salam kami kepada kita seluruhnya dari gereja kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Cintailah hikmat dan kebijaksanaan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas.